Selamat malam teman-teman. Shalom Alaikum Bishim Hamasya. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Webinar malam hari ini itu tentang Natal ya. Setiap tahun tentang Natal ini ya di bulan Desember itu menjadi opini langganan. Langganan apa? Langganan orang sableng. Langganan orang sableng kenapa? Menyalahpahami iman Kristen khususnya, gitu. Karena apa yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber kita tentang menjawab kesalahpahaman Natal itu. Apakah Natal itu perayaan pagan? Nyatanya tadi sudah kita saksikan bersama bahwa itu tidak ada yang namanya perayaan pagan, bahkan kelahiran Dewa Matahari. Ya, nah, karena kekristenan itu yang sudah eksis sejak 2000 tahun yang lalu memiliki warisan yang sangat lengkap. Mungkin orang-orang atau oknum-oknum yang mensalahpahami, yang tidak memahami, ya toh, yang tidak cek sendiri, cek and recheck, mengerti kekristenan, apalagi yang mensalahpahami itu orang Kristen sendiri, ya itu perlu dipertanyakan. Karena apa? Orang yang mensalahpahami ini tidak memiliki data yang lengkap, ya mungkin miskin literatur. Jadi kita harus bangga sebagai pengikut Kristus yang mengimani Kristen ini memiliki apa? Memiliki data yang sangat lengkap, warisan budaya yang sangat lengkap. Karena kekristenan itu sangat luas sekali. Saya selalu menekankan kepada teman-teman, rekan-rekan yang Kristen ini, janganlah kita ini malu dengan iman kita, ya toh? Jangan kita malu, jangan kita minder, atau kalau bahasa sekarang ini namanya insecure, ya. Dan jangan pernah kita itu minder dengan iman kita. Kita harus punya spirit yang begitu gagap gempitanya, dengan gagahnya itu menjelaskan bahwa kita ini memiliki iman yang kaya, ya, warisan budaya yang sangat lengkap, literatur yang sangat lengkap, gitu. Ya mungkin kita harus juga mengakui bahwa gereja-gereja, khususnya gereja modern itu mungkin juga sudah jauh, ya, jauh jaraknya, jauh masanya dari kekristenan abad mula-mula, kehilangan akarnya. Makanya kita harus kembali kepada akar, gitu. Kita boleh saja mengekspresikan iman kita masing-masing, itu boleh, tetapi jangan sampai kita meninggalkan akar kita. Nah, itu menjadi problem nantinya, ya. Nah, baik, kita masuk pada karena saya sudah kebagian datanya ini. Yang pertama adalah ada catatan pada Liber Pontificalis namanya. Apa itu Liber Pontificalis? Liber Pontificalis itu catatan catatan paus atau pemimpin gereja. Karena gereja itu sejak dulu punya paus atau patriark, ya. Jadi tidak hanya gereja Katolik, tetapi gereja Ortodoks juga punya namanya paus sama patriark. Nah, itu catatannya lengkap. Makanya gereja itu punya mata rantai, ya. Jadi kamu dari jalur mana itu tercatat semua sampai hari ini. Nah, itulah yang namanya khilafah rasuliyah. Jadi kesinambungan ajaran yang secara tanpa putus dari para rasul kepada penerus-penerusnya, yaitu muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul. Jadi lengkap, saudara-saudara, ya. Nah, ini salah satunya Liber Pontificalis, yaitu apa isinya? Paus Telesphorus tahun 126 Masehi itu sudah merayakan Natal. Nah, di sini kita sudah saksikan bersama. Hic constituit septem hebdomadas ante Pascha ium celebrarentur et Natalem Domini noctum missas celebrarentur. Artinya dia menetapkan puasa 7 minggu prapaskah. Jadi sebelum Paskah itu ada puasa.
selama 7 minggu. Hendaknya dipelihara dan ditetapkannya pula misa sepanjang malam pada saat apa? Saat kelahiran Tuhan kita. Jadi dalam gereja itu punya puasa, yaitu puasa prapaskah dan pranatal juga. Nah ini sudah tercatat, sudah tahun 226. Lihat tadi dijelaskan kelahiran Dewa Matahari itu kapan. Ini perayaan Natal sudah dirayakan oleh Paus Telesforus ya, tahun 136. Dewa Matahari belum lahir, Bu. Iya kan? Ini sudah dirayakan ya, tetapi belum menjadi dokumen resmi gereja ya. Nah, selanjutnya, selain ada Liber Pontificalis, ada yang namanya De Origine Progressu Ceremonis et Ritus. Ya. Tadi kita membaca tulisan Paus Telesforus ya, maksudnya Paus Telesforus itu dicatat bahwa Paus Telesforus sudah merayakan Natal. Sekarang itu tadi 126, sekarang 170 Masehi. Yaitu siapa? Martheophilus. Siapa Martheophilus? Martheophilus itu adalah penerus Rasul Petrus yang ketujuh dari Antioquia. Nah, jelas, jadi Rasul Petrus itu mentahbiskan Evodius, Evodius mentahbiskan Ignatius, dan seterusnya sampai Martheophilus sampai sekarang. Di dalam gereja di gereja Ortodoks Syria sekarang dipimpin oleh Mar Ignatius Afrim II, itu pengganti Petrus yang ke-200 sekian kalau tidak salah. Nah ini lengkap ya. Ini saya punya dokumennya ini. De Origine Progressu. Ini tercatat di sini. Nah di sini lengkap. Nah isinya apa? Isinya ini. Celebrata fit annonulis viginti quinque di Decembris. Inde ab antiquissimis temporibus. Artinya kita harus merayakan Natal pada tanggal berapa? Pada tanggal 25 Desember yang akan segera berlangsung. Nah, gimana kalau sudah begini ya? Nanti ada orang mengatakan, Bapak gereja sesat, misalkan begitu. Ya boleh, ya namanya Bapak gereja ya manusia. Bapak gereja bisa salah ya, apalagi kamu yang udah hidup sekarang, ya pangkatnya apa kalau menyalahkan Bapak gereja? Bapak gereja itu bukan orang yang kalau bahasa Jawanya itu ecek-ecek ya, tidak sembarangan gitu loh. Ya, mereka itu begitu menghitung sedemikian rupa. Nah ini catatan yang kedua mengenai Martheophilus yang merayakan tanggal 25 Desember merayakan Natal. Tahun berapa? Tahun 170 Masehi. Nah, selanjutnya Hippolytus. Ya, siapa ini? Hippolytus ini. Bingung kan? Nah, Hippolytus itu murid dari Irenaeus, dari jalurnya Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes itu punya murid. Murid namanya Polikarpus. Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus punya murid namanya Hippolytus. Tahun 170 Masehi sampai dengan 200 ya. Nah, dicatat mana? Bukunya yang berjudul Commentari on Daniel. Nah, di sini tertulis bahwa Higar Pruti Parusia Tuku Kiriu Himon I en Sarpos en I Gegenite en Bil Bethlehem ya ini Bethlehem Egeneto pro octo Januarion Himera tetradi Basilefontos Agustus ya kalau dalam bahasa Indonesianya Agustus Tesara Posto yang artinya untuk kedatangan pertama junjungan agung kita dalam keadaannya sebagai manusia dilahirkan di Bethlehem 8 hari, perhatikan 8 hari sebelum bulan pertama Januari. Kalau kita menghitung 8 hari tadi sudah jelaskan narasumber Saudara Manci ini. 8 hari dari bulan Desember berapa? 1 Januari. Dihitung pun ada 8 hari. Pasti ketemunya 25 Desember. Hari keempat dalam seminggu. Waktu itu ya, pada tahun 42, pada tahun ke-42 pemerintahan Agustus. Nah ini teman-teman bisa cek di sini. Ini tulisannya yang tengah ya. Ini tulisannya
apa catatannya Hippolytus. Di sini ada, sudah jelas dalam catatan kakinya. 8 days before the calendar of January. Ini lengkap. Ini aja sudah yang ketiga, ya. Tiga literatur ini sudah menjawab. Kalau secara hukum 2 saksi aja udah nggak bisa membantah, ya toh? Ini sudah 3, belum lagi berapa? Ini saya bawakan yang lebih dari 3. Nah, ini dari Hippolytus dari Roma tahun 170. Kira-kira, maaf, lahirnya tahun 170 sampai dengan tahun 200. Ini tahun 200-an. Nah, kemudian tadi 126 catatan gereja belum menjadi apa? Belum jadi catatan gereja resmi, ya, maksudnya secara resmi. Nah, kemudian baru diresmikan catatannya pada masa Patriark Baba Demetrius. Dari mana? Dari gereja Koptik. Itu tahun 189 Masehi. Yang ditulis dalam bahasa Koptik. Ya. Tetapi saya memiliki yang terjemahan dalam bahasa Arab. Namanya adalah Ad-Daskulia At-Ta'alim Ar-Rusul. Yang artinya Didaskalia, Koptik Didaskalia Apostolorum. Nah, di sini dikatakan begini. Ya ikhwatana tahfudhu fi ayyamil ayat, ya, ayya alati hiya milad Arab wa kamaluhu fi khamsati wa isrin min syahri, ya, taksi'i alladhi lil ibraniyin. Wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam hari perayaan, yaitu apa? Natal Tuhan kita, tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani atau Kislev, ya. Tadi sudah dijelaskan sama siapa tadi? Narasumber dannya saja. Nah, dari min syahri taksi'i alladhi lil ibraniyin, ya. Kemudian ladhi huwa tasi'u wa asri wa syahri min, ya. Tasi'u min syahri Rabi'i alladhi lil misriyin, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan ke-4 Mesir. Bayangkan, Bapak gereja aja sampai menghitung begini kok. Tahun bulannya Ibrani dihitung. Itu bertepatan dengan bulannya Mesir. Tadi sudah jelaskan mengenai pentahbisan Bait Allah, ya, bulan ke-9 Ibrani tadi. Itu merayakan namanya Hanukkah tadi, ya, sudah dijelaskan. Nah, ini adalah dokumen Bapak gereja, Bapak Demetrius, ya. Nah, tercatat di sini. Ini, sorry. Nah, pada bab 18. Lengkap, saudara-saudara. Ya. Ini tahun 189 Masehi oleh Bapak Demetrius dari gereja Ortodoks Koptik. Nah, 4 ini sudah 4, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada Megillata Anit. Tadi sudah disinggung juga, tetapi apa? Saya jelaskan. Nah, di sini juga tercatat pada Megillata Anit. Apa tuh Megillata Anit? Itu gulungan puasa. Pada ayat yang pasal 29b, ya. Bab 29b dikatakan begini. Kesyaharaf Bet Hamikdas Barishonah Oto Hayong Tis'ah Be'af Hayah Umusae Syabat Hayah, pada hari Sabat, ya. Umusae Sebi'it Hayetah. Artinya ketika bait suci dihancurkan untuk pertama kalinya, hari itu jatuh pada tanggal 9 bulan Av. Maka dari itu penghancuran orang-orang Yahudi memperingati ini, ya, tanggal 9 bulan Av. Kalau dikonversikan ke tanggal kalender kita ini jadi tahun 70 Masehi, ya.
Nah, kemudian dan tahunnya terjadi setelah tahun Sakal. November belum ada laporannya. Nah, kemudian saat itu yang bertugas siapa? Sebagai mismar itu namanya membakar ukupan. Jadi membakar dupa. Kalau dalam orang Yahudi kan ada kan membakar dupa, itu yang diteruskan dalam gereja Ortodoks. Adalah siapa? Imam dari Yoyarib. Jadi dalam gulungan Megilat ini kita sudah mengidentifikasi pada saat penghancuran Bait Allah tahun 27 Masehi itu yang membakar ukupan adalah Imam Yoyarib. Nah, tinggal dihitung mundur. Nah, ini Megilat ya. Kemudian Josephus, seorang sejarawan Yahudi, itu juga mencatat mengenai penghancuran Bait Allah tadi. Ya. Itu juga tercatat dalam tulisannya Josephus. Nah, dicatat di sini tulisan Josephus ya. Sejarawan ya, urusannya apa sejarawan sama iman fisik kan nggak ada. Ya, sejarawan harus netral, apalagi yang sejarawan ini orang Yahudi, ya kan? Yang dikatakan di sini bahwa to the ara visto mento pir hotheos pale parinde imarmeni chronon periodis himera dekati do minos kat in ke proteron hipotuton Babylonion Babel ya Babylonion Basileos enebriste, yang artinya tetapi untuk rumah Tuhan, maksudnya bait suci ya, sudah pasti sejak lama telah ditakdirkan, dinubuatkan untuk memasukkannya ke dalam api, artinya dibakar. Dan sekarang hari yang sangat fatal itu datang sesuai perubahan zaman, maksudnya perkembangan zaman, itu hari ke-10 bulan Lous kalau dalam bahasa Latin. Bulan apa? Bulan Av tadi. Ya, sesuai Megilat Ta'anit, yang sebelumnya pada hari yang sama pula dibakar oleh Raja Babel. Jadi ketika Bait Allah dibakar itu ya pada hari yang sama ini terjadi lagi pada tahun 70 Masehi. Nah, selain dicatat dalam Josephus, itu juga tercatat di dalam tulisan Alfred Edersheim ya, dalam Yesus the Messiah. Lengkap. Catatan sejarawan Yahudi juga ada, catatan dari tulisan Alfred Edersheim juga ada. Ya, ini masih berapa ini? Nah, itu kemudian masuk pada tulisannya yang namanya Epiphanes, Santo Epiphanes dari Salamis, yang tertulis dalam bukunya yang berjudul Panarion. Buku yang kedua ya. Buku yang kedua dijelaskan di sini. Tuton Hipatenonon de Octavion to priske dekaton ke silano genoiti geneti Christu i pro octo idon Januarion ya, meta decatris himerastis himerinis propis ketis tu fotos ke himeras prostikis. Artinya selama pemerintahan mereka ke-13 pemerintahan, maksudnya pemerintahan kedua orang ini ya, ke-13 tahunnya masa Octavianus dan Silvanus, Kristus lahir pada ke-8 sebelum bulan Januari, maksudnya hari ke-8 ya, saya kurang menuliskan kata hari. Sebelum bulan Januari, hampir sama dengan catatan Hippolytus tadi. 13 hari setelah titik balik matahari musim dingin dan meningkatnya malam dan siang. Jadi ada fenomena alam yang terjadi pada saat itu. Nah, ini catatan dari Epiphanes dari Salamis dalam bukunya Panarion. Kemudian tadi disinggung mengenai perhitungan yang namanya perhitungan dari orang Yahudi yang dijelaskan oleh narasumber kita Saudara Darnias tadi. Ya, perhitungan kenapa kok bisa 25. Nah, ini saya tampilkan, saya perjelas lagi bahwa di dalam angka atau huruf-huruf abjad aksara Ibrani itu memiliki nilai, sehingga nanti nilai-nilai itu bersinambungan dengan yang namanya Hanukkah, jumlahnya 25. Ini namanya ilmu gematria. Ya, jadi saya lengkapi lagi ya,
mengenai jadi ilmu yang hitung tadi. Nah, itu namanya ilmu gematria. Jadi panjang sekali nanti bagaimana menghitungnya. Ya, intinya saya memberikan penjelasan, menambahkan ya bahwa ini bisa dikaitkan dengan ilmu gematria. Nanti jumlahnya 25. Nah, kemudian ini adalah kalender. Jadi orang-orang yang mensalahpahami kalendernya sendiri aja nggak hafal, kok mau ngitung kalender yang 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Mau kalender kita sendiri aja lupa kok. Kita semua punya kalender. Saya kemarin menghadiri atau mengunjungi yang namanya komunitas Sunda Wiwitan di Cigugur. Itu merayakan Seren tahun yang ke 1456 tahun Saka. Lah bagaimana menghitungnya? Ya, nah, setiap budaya itu memiliki kalender. Banyak sekali kita kalender Jawa aja nggak tahu, kalender namanya Sunda aja gimana kita menghitungnya juga nggak tahu, lupa juga kan. Nah, mau mengkritik kalender yang sudah lama berdiri 2000 tahun yang lalu, bahkan 5000 tahun yang lalu. Nah, mau gimana? Ya, kita pakai kalender Gregorian yang sudah diperbarui dan itu terjadi kesalahan hitung. Tetapi kita kalender Gregorian kita terima sebagai kalender internasional. Nah, terus bagaimana menghitung caranya? Ya, jadi bapak-bapak gereja itu tidak sembarangan, sudah dihitung sedemikian rupa sampai kalender Ibrani bertepatan dengan kalender Koptik. Ya, kalau Koptik itu merujuk pada kalender bintang yang namanya bintang Sirius yang kemudian diakui oleh UNESCO sebagai kalender yang paling akurat. Itu ada, makanya mainlah ya. Kalau main itu jangan sempit ya, kita harus mainnya yang jauh gitu loh, ke gereja Syria, ke gereja Yerusalem, ke gereja Koptik yang punya akar, yang warisan budaya yang begitu lengkap, yang sudah lama 2000 yang tahun yang lalu gitu loh. Ya, kita itu harus luas gitu loh. Nah, ini aja kalender Ibrani ada 13. Yang pertama Nisan, Iyar, Siwan, Tamus, Af, Elul, Tisri sampai dengan Adar 1. Nah, dalam kalender Ibrani ada lagi Adar yang kedua. Nah, ini bagaimana? Kita cuma 12. Nah, kalau di kalender Ibrani malah ada Adar yang kedua. Nah, kira-kira ini dari saya ya. Jadi kita ini mungkin sudah lupa, kita sudah hidup di zaman sekarang sudah lupa. Gimana menghitungnya, gimana gereja ini merayakan setiap perayaan-perayaan, tidak hanya Natal, semua dirayakan. Paskah di dalam hari-harinya itu punya kalender sendiri dalam gereja itu, merayakan Rasul Petrus, merayakan Rasul ini dan lain sebagainya, lengkap ya kan. Makanya kalau main tuh jangan cuma ke sini aja gitu, lebih luas ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ya sudah, dari saya sekian. Terima kasih. Selamat Tuhan Yesus memberkati.